Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya solih-solihah? Semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat walafiat. Solih-solihah, hari ini kita belajar kembali dan tentunya kita belajar kali ini masuk di tema 9, subtema 1, yaitu eh, muatan pembelajaran IPS. Dan kita akan belajar tentang lingkungan dan pengaruh geografis terhadap kegiatan ekonomi. Nah, sebelum pembelajaran dimulai pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama terlebih dahulu. Abata. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Solih-solihah, hari ini kita akan belajar tentang lingkungan dan pengaruh geografis terhadap kegiatan ekonomi. Solih-solihah, lingkungan sangat penting bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia harus mengolah lingkungan secara tepat. Solih-solihah, adakah yang bisa membantu Pak Ilal untuk menjawab apa sih pengertian dari lingkungan itu? Ya, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan juga tidak berpengaruh pada kehidupan manusia saja, namun juga berpengaruh kepada hewan dan tumbuhan. Solih-solihah, untuk penggolongan lingkungan dibagi menjadi dua, yakni lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik contohnya adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Lingkungan abiotik yaitu contohnya matahari, angin, air, dan lain-lain. Solih-solihah, aktivitas manusia dapat dipengaruhi lingkungan karena lingkungan merupakan tempat tinggal manusia. Apabila manusia tinggal di tempat yang bersih, maka akan merasa nyaman. Sebaliknya, jika lingkungan kotor, maka merasa tidak nyaman. Solih-solihah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang fungsi lingkungan bagi manusia. Fungsi lingkungan bagi manusia yang pertama adalah tempat mencari makan. Fungsi lingkungan bagi manusia yang kedua adalah tempat tinggal manusia dan habitat hewan. Fungsi lingkungan yang ketiga adalah tempat untuk bekerja dan bersosialisasi. Dan yang terakhir, fungsi lingkungan bagi manusia adalah tempat hiburan dan edukasi. Solih-solihah, untuk selanjutnya kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi tergantung pada sumber daya alam yang dimiliki. Mereka semua bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri. Pengaruh kondisi geografis terhadap kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah masyarakat daerah pantai. Kegiatan ekonomi masyarakat pantai contohnya adalah menangkap ikan, tambak garam, industri souvenir, usaha penginapan, jasa pemandu wisata.
Sumber daya alam yang berada di pantai adalah contohnya ikan, kepiting, cumi-cumi, udang, dan garam. Pantai yang terkenal di Indonesia contohnya adalah Pantai Kuta yang ada di Bali, Pantai Segigi yang berada di NTB, Pantai Anyer yang berada di Banten, Pantai Parangtritis di Jogja. Yang kedua yakni masyarakat yang hidup di daerah laut. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah laut yakni menangkap ikan, wisata bahari, pengeboran minyak bumi, dan lain sebagainya. Sumber daya alam yang berada di laut contohnya adalah ikan, mutiara, kerang, teripang, rumput laut, dan lain sebagainya. Taman laut yang terkenal di Indonesia contohnya adalah Raja Ampat Papua Barat, Bunaken Sulawesi Utara, Wakatobo Sulawesi Tenggara. Yang ketiga yakni masyarakat daerah sungai. Kegiatan ekonomi masyarakat daerah sungai yakni perdagangan dan penangkapan ikan. Sumber daya yang berada di sungai contohnya adalah air, ikan, udang, belut, dan keong. Sungai dimanfaatkan untuk bendungan yang dimanfaatkan sebagai sarana irigasi. Yang kedua adalah jalur transportasi. Yang ketiga pasar terapung yang berada di Sungai Barita, Sulawesi Selatan. Sungai yang terkenal di Indonesia yakni Barito, Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah Sungai Mahakam yang berada di Kalimantan Timur. Ketiga yakni Bengawan Solo yang berada di Jawa Tengah. Yang selanjutnya adalah keempat yakni masyarakat daerah dataran tinggi. Kegiatan ekonomi yang berada di dataran tinggi yakni pertanian, peternakan, penginapan, jasa pemandu wisata. Sumber daya alam yang terdapat di dataran tinggi buah-buahan, dan sayur-sayuran. Dataran tinggi dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan objek wisata. Dataran tinggi yang terkenal di Indonesia yakni Dataran Tinggi Dieng, Dataran Tinggi Gaya, Dataran Tinggi Kapuas, Kalimantan Barat. Solih-solihah, untuk yang terakhir adalah masyarakat daerah dataran rendah. Kegiatan ekonomi masyarakat di dataran rendah adalah pertanian, peternakan, industri, penginapan, dan hotel. Sumber daya alam yang berada di dataran rendah yakni padi, jagung, kedelai, bawang merah, mangga, dan lain sebagainya. Dataran rendah dimanfaatkan untuk lahan pertanian, industri, peternakan, dan perumahan. Dataran rendah yang terkenal di Indonesia yakni Surakarta atau Solo, Jawa Tengah, Madiun, Jawa Timur, Semarang, Jawa Tengah. Solih-solihah, demikian pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat meskipun kalian belajar di rumah. Marilah kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian dari Pak Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.